Halo, bestinya Getani. Besti, polemik dugaan kasus perselingkuhan yang kini mengarah pada Inara Rusli kayaknya masih jauh dari kata selesai. Meskipun udah muncul di preskon untuk klarifikasinya, Inara yang diduga masih banyak membuat warganet tak percaya terkait tak mengetahui status Insan itu sudah beristri ketika menikahinya ini pun diduga disindir Virgon, mantan suaminya. Baru-baru ini dalam unggahan Instagramnya, Virgon terlihat mengunggah foto dengan caption yang diduga bikin salvo warganet lantaran diduga tengah menyindir mantan istrinya, di mana ia menuliskan tentang ujian mendidik anak. Alhasil, kolom komentar dari unggahan Virgon tersebut pun langsung ramai dibanjiri komentar warganet, di mana jadi banyak warganet yang membahas dugaan CCTV 2 jam. Meja yang entah kenapa banyak banget nih di kolom komentar Virgon, serta terkait seseorang yang berbuat namun dia yang melaporkan. Meskipun ada juga yang seraya menyindir perihal disalahkan terkait ilegal akses CCTV, di mana diduga Virgon dilaporkan terkait hal tersebut. Sementara itu, bahas soal dugaan laporan ilegal akses yang diusulkan mengarah pada Virgon, Farhad Ambas menduga hal itu bisa aja terjadi karena akses yang diduga dimiliki Virgon atas CCTV di rumah Inara. Semangat istri sah. Semangat mama. Mobil on. Dia di ini yo. Apa? So sorry. Semangat mama. Viral mukanya ini. Tuan dan 3 bapak-bapak membawa aku seperti lansia. Kalian tahu ini kemana? Tempatku. Ini diikat nih, dilepas nak? Kami baru mau pulang jam segini tapi pastinya nggak ada sinyal. Dan kami baru mau pulang. Guys, jadi ini Masya Allah nggak selesai. Inilah yang membantu ya guys ya. Ini dek, hai. Ini banjir guys, Masya Allah. Oh ya Allah, orangnya berapa orang? Nasi ini pak. Nanti ada lagi kok, cuman ya kita bagikan nasi dulu, takutnya ini kan dari siang. 2 orang aja lah. 2 orang cukup pak. Cukup. Yang lainnya masih di sana kami opor. Oh nggak ada orang di sini. 3 nggak mau, 2 aja. Nah, 2 aja lah. 2 aja, oke. Guys, jadi ini rumah kesepian yang kami bagiin nasi bungkus dan dalamnya itu segini. Sebelumnya itu segini. Iya benar. Nama CCTV kan itu kan ranah pribadi, kamar orang, woi. Nggak boleh kayak perbankan juga, kalau kamu punya data tetap aja ada yang laporin kamu karena membocorkan rahasia perbankan kan, kira-kira begitu. Tapi sebenarnya kan ini kan diduga ya mantan suami Inara yang mengakses. Nanti pasti ketahuan lah. Bisa jadi ada memang orang di situ, atau saya nggak tahu apakah dia linknya itu melalui handphone atau melalui monitor sentralnya di situ atau melalui apa. Kalau ibunya Virgon itu mengatakan Virgon pernah punya akses ke CCTV melalui HP. Ya berarti dari situ kemungkinan. Kalaupun dari orang lain juga nggak mungkin lah. Paling operator CCTV yang membuka. Apakah dia senekat itu? Lebih parah lagi dia. Bisa kehilangan pelanggan dan bisa masuk penjara dia kan. Tapi mungkin
sebenarnya masih diduga ya, tapi apakah Virgo Enggak, kita jangan ngomong diduga-duga ribet nanti, percuma saya ngomong. Langsung aja. Oke. Hanya mantannya yang punya, udah. Tinggal kalau terbukti mantannya kena, kalau enggak ya siapa lagi kan? Kira-kira situ. Nah, bicara Inara Rusli sendiri nih, Besti, setelah sebelumnya saat preskon, kuasa hukumnya sempat menunjukkan bukti surat laporan kepolisian yang telah dibuat atas dugaan ilegal akses, di mana warganet menduga yang dilaporkan kayaknya mengarah ke Virgaun, mantan suaminya. Baru-baru ini Inara kembali bikin gebrakan loh, Besti. Ia terlihat menyambangi kepolisian, namun sayang saat digeruduk awak media, Inara yang banyak menerima pernyataan kenapa dulu nggak riset sebelum menikah dan kenapa mau dinikahi siri, serta kenapa sekarang merasa tertipu ini pun memilih bungkam 1000 bahasa, Besti. Nah, kedatangan Inara ke kepolisian yang tengah ramai di sosial media ternyata membuat warganet bereaksi, Besti. Seraya tak percaya Inara ditipu insan dengan pengakuannya sebagai duda saat menikahi Inara, netizen pun membagikan terkait Instagram insan yang apabila digeser ke bagian paling kanan dan di-scroll ke bawah, banyak foto-foto pernikahan insan dengan Mawa yang bisa terlihat dengan mudah. Nara gimana? Merasa tertipu? Merasa tertipu gimana? Merasa tertipu gimana, Nara? Dapat CCTV, Virgo dapat CCTV itu gimana? Gimana aksesnya dapat CCTV itu Inara? Sebelumnya nggak di cross check dulu Inara. Tertipu gimana, Inara kabarnya Carla mau di homeschooling. Merasa tertipu. Nah, Inara, waktu kamu berpacaran sama istri Insanul, iya, apakah kamu nggak riset Inara? Oh, kamu bisa merasa tertipu Inara? Kan dia udah punya istri, Inara kenapa jadi korban tertipu? Inara, katanya Carla mau di homeschooling, seperti apa tuh? Aku tertipu. Apakah anak-anak semua sama Virgon kah? Untuk saat ini kah Inara? Iya. Inara nggak dicek dulu. Statusnya gimana nggak dicek? Statusnya apa? Karena bucin Inara. Kata-katanya hari ini Inara. Ya, Inara pusing. Inara, kenapa kamu merasa tertipu Inara? Apakah kamu nggak tahu kalau dia sudah beristri Inara? Berharap tak ada lagi kegaduhan, Inara yang berdiri di belakang kuasa hukumnya yang mengaku telah membuat laporan pada seseorang berinisial IF atas dugaan penipuan terlihat cukup berbeda dengan sang istri sah yaitu Mawa. Di mana jika Inara seraya lebih memilih untuk menghindari sorot kamera, Mawa dalam Instagramnya justru terlihat tangguh menerabas kawasan banjir bersama teman-temannya dalam kegiatan sosialnya. Dan melihat ketegaran Mawa, bahkan salah seorang wanita yang diduga kawan dari Mawa ini pun memberikan semangat dengan mengatakan semangat untuk istri sah. Agak bawah lagi bang, Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya kepada kawan-kawan media. Sampaikan adalah hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya, cukup sampai di situ. Semangat istri sah. Dia di ini yo. Kenapa? So sorry. Semangat Viral mukanya ini. Tuan dan 3 bapak-bapak membawa aku seperti lansia. Kalian tahu ini kemana? Pahaku. Oh ini
Ini diikat nih, lepas nak? Kami baru mau pulang jam segini tanpa sinyal, nggak ada sinyal. Dan kami baru mau pulang. Guys, jadi nih, Masya Allah, nggak selesai. Inilah yang membantu ya guys ya. Ini dek, hai. Ini banjir guys, Masya Allah. Oh ya Allah, orangnya berapa orangnya? Nasi ini pak. Nanti ada lagi kok, cuman ya kita bagikan nasi dulu, takutnya ini kan dari siang. 2 orang aja lah. 2 orang cukup pak. Cukup. Yang lainnya masih di sana kami opor. Oh nggak ada orang di sini. 3 nggak mau, 2 aja. Nah, 2 aja lah. 2 aja, oke. Guys, jadi ini rumah kesepian yang kami bagiin nasi bungkus dan dalamnya itu kan segini. Sebelumnya itu segini. Iya benar. Nah, bicara soal sah sendiri nih Besti, terkait dugaan insan yang telah dilaporkan Inara ke kepolisian atas dugaan penipuan, menurut Farhad Abbas justru akan memberatkan dan bisa membuat semua masuk penjara, kata Farhad Abbas. Karena menurutnya melakukan hubungan suami istri dengan penipu. Jadi Farhad Abbas pun menghimbau ditarik ke perdata aja, jangan ditarik mundur, malah bisa memberatkan. Rahasia dia, insan dilaporin apa lagi? Dilapor atas dugaan penipuan. Enggak ada lah. Ini mereka juga ngarang-ngarang nipu apa gitu kan? Karena kan si Inara kan nggak tahu nih. Tidak ada orang kalau berbohong nggak punya suami yang kawin, nggak ada kaitan itu. Ntar kalau misalnya kecuali dia ada uangnya dipakai, ada bisnisnya dibohongin. Kalau selama namanya juga sekarang contoh aja gini nih, orang akan janji menikah sehidup semati memberi nafkah, tidak selingkuh, tiba-tiba selingkuh, masa dilaporin penipuan? Nggak ada kaitan itu. Itu cukup secara keperdataan, cukup dibatalkan perkawinan kalau tercatat. Kalau tidak ya nikah siri, udah dikembalikan orang tua, sudah seperti biasa. Dia bisa cari suami, ya Ihsan bisa cari istri lain gitu. Tapi kan dampak ke Inaranya ada om besar kayak Nggak ada. Inara. Orang sudah punya anak baru merasa ditipu gara-gara tidak gitu. Itu kan tempatnya itu kan dalam keadaan sadar dan dia mengaku dalam keadaan suami istri. Jangan lagi ditarik lagi mundur, lebih langka, udah cukup. Justru akan memberatkan kalau penipuan gitu. Berarti dia berzina dengan penipu dong, betul nggak? Oh iya. Masuk penjara semua kan? Oh. Harusnya dia nggak berzina, dia dengan suaminya. Jangan lagi masuk penjara. Yang suami sana melaporkan, istri sana melaporkan dia berzina, istri yang siri melaporkan dia menipu kan? Jadi nggak relevan. Jahat banget jadi perempuan. Kalau gitu saya jadi pengecaranya Ihsan aja, biar saya bela, biar saya hajar semua mereka yang main-main ngomong pasal pasil gitu kan? Jadi enggak relevan ya sebenarnya untuk dilaporkan insan ini. Ya buat apa? Ya? Kan tidak ada penipuan. Justru kan mereka kan suka kan gara-gara materi kan. Mana ada perempuan mau jadi istri kedua atau mau pura-pura ditipu kalau nggak ada materi kan? Gitu. Rujit Besti, terlebih setelah kemunculannya di podcast mengatakan telah menikahi Inara, Insan juga belum terlihat lagi Besti. Tapi, apakah Insan akan muncul lagi ya Besti dengan klarifikasinya? Atau bakal pasrah aja karena sebelumnya sempat mengaku salah saat di podcast? Doakan yang terbaik aja lah ya Besti buat semuanya dan jadikan semua pelajaran juga Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani.